Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mugia sadayana sehat barokah. Berkah usiana, berkah rizkina, berkah lingkungana, berkah segala rupina. Amin ya rabbal alamin. Melalui lantunan bacaan kalamullah yang barusan kita kerjakan, insya Allah menjadi wasilah badan kita menjadi sehat. Insya Allah menjadi wasilah keluarga kita sakinah mawadah warahmah. Insya Allah semuanya yang dicita-citakan, yang menjadi hajat kita, Allah mendengar, Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya rizki hari ini adalah rizki yang berkah, baik itu rizki berupa ilmu, rizki berupa kesehatan, maupun rizki-rizki yang lain yang akan dikaruniakan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah melalui kesempatan hari ini dalam kajian kita yang rutin ini, pengajian kita yang rutin ini, insya Allah setiap detiknya menjadi sebuah saksi nanti di akhirat. Amin. Setiap menitnya akan menjadi saksi di akhirat nanti bahwa kita melaksanakan sebuah kewajiban, yakni hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim, mencari ilmu demi kebaikan dalam beribadah kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mendengar sebuah cerita lagi ya, cerita. Mudah-mudahan dari kisah cerita ini juga ada hikmahnya. Setiap kita mengisi waktu, apakah berupa detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah. Ketika berbicara ibadah, tentu berbicara kebaikan. Ketika berbicara kebaikan, semua hal yang disyariatkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul, tidak ada yang tidak baik, semuanya adalah baik. Dan tugas kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tatkala kita bangun, mulai dari pagi hari atau mulai dari qiyamulai tadi malam, tadi disambung dengan sholat duha dan lain sebagainya, semuanya kita niatkan adalah lillahi ta'ala. Sebagaimana ikrar kita di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamauti lillahi rabbil alamin. Nah, ini ikrar kita tiap hari dalam sholat senantiasa kita berikrar seperti itu, bahwa semua yang terjadi kepada diri kita sudah berserah diri lillahi ta'ala. Adapun anu ngagurutu, anu kukulutus, eta mah nuju hilaf dikeun. Terkadang kan seorang kukulutus ya, aduh nasib teh mane kieu-kieu teuing cenah, beda jeung batur, padahal itu sudah ditentukan. Takdir Allah sudah berbicara kepada kita. Barang siapa yang bersusah hati dan berkeluh kesah terkait dengan urusan dunia, kata baginda Rasul, seolah-olah tidak sudi atau tidak suka terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah. Nah, ini yang harus menjadi hati-hati. Mangga Bu, mangga. Menjadi kehati-hatian bagi kita. Ada sebuah cerita begini Pak, ketika cerita itu disampaikan kepada Buya Hamka. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah mendengar cerita ini. Katanya ketika salah seorang mustami, entah siapa namanya, lalu menyampaikan kepada Buya Hamka ini, wahai Buya, konon katanya tanah suci itu adalah suci. Konon katanya adalah tanah suci bebas dari maksiat, bebas dari hal-hal yang sekiranya keluar dari syariat.
Tapi kenapa cina di tanah suci para wanita tuna susila, WTS, PSK itu bercadar dan itu ada. Kata seseorang ini, bagaimana pendapat Buya? Lalu Buya Hamka menjawab, seseorang itu akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Walaupun dia pergi ke tanah suci, yang notabene tanah itu suci, terjaga, tapi kalau yang dicarinya kemaksiatan, dia akan ketemu dengan kemaksiatan. Dijawab lagi oleh Buya Hamka, saya pergi ke New York, saya pergi ke Jepang, saya pergi ke tanah-tanah Eropa, tapi saya tidak pernah menemukan yang namanya pelacur. Tidak pernah menemukan yang namanya WTS. Kenapa? Karena yang dicarinya adalah kebaikan. Ketika kita mencari kebaikan, maka Allah akan sembunyikan yang disebut dengan kejelekan. Tapi kalau kita niatnya ke tanah suci untuk mencari kemaksiatan, maka akan ditampakkan kemaksiatan itu kepada kita. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran kepada kita. Jangan-jangan kalau kita ketemu dengan maksiat, jangan-jangan niat hati kita belum suci untuk mencari kebaikan. Kalau kita ketemu dengan kesempatan untuk korupsi, lalu kita korupsi, berarti niat kita belum suci untuk menunaikan kebaikan. Karena kita terjerumus kepada hal itu. Nah, ini harus menjadi sebuah pembelajaran kepada kita, sebuah renungan kepada kita. Kita niatkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah sejak melangkah dari rumah, meninggalkan rumah kita untuk mencari ikhtiar karunia kepada Allah. Tentunya bukan hanya rezeki berupa uang, tapi rezeki-rezeki karunia yang lainnya yang insya Allah berikan kepada kita hari ini. Bapak Ibu tidak menyangka mungkin materi kita pada kesempatan kali ini adalah seperti ini. Tapi Ibu, Bapak mencoba untuk berdoa, berikan ilmu yang terbaik pada hari ini. Berikan rezeki yang terbaik pada hari ini. Dan insya Allah ilmu yang kita dengar pada kesempatan kali ini adalah ilmu hikmah yang mendorong kepada kita untuk berbuat baik. Bukan hanya sekedar diniatkan baik, tapi ikhtiar baiknya juga harus terwujud oleh kita. Duduk di majelis ilmu apakah sebuah kebaikan? Ikhtiar mengerjakan apa yang menjadi tugas kita apakah sebuah kebaikan? Itu sebuah kebaikan. Selama kita tidak meninggalkan syariat, apa contohnya? Tatkala azan zuhur berkumandang, kita bergegas untuk memenuhi panggilannya. Tatkala kumandang asar berkumandang, kita bergegas untuk bersuci memenuhi panggilannya. Jangan sampai begini, syariat sudah jelas jadwalnya, sholat sudah jelas jadwalnya, tapi kita bentrokan dengan kegiatan urusan dunia. Urusan dunianya apa? Bisa jadi kita tengah sibuk dalam urusan pekerjaan, kita sedang rapat, kita sedang mengerjakan apapun, apakah itu di rumah tangga, apakah itu di kantor, apakah itu yang lainnya, maka tentunya tatkala datang panggilan melalui suara muazin, sesungguhnya itu dah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah melalui panggilan itu? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari raih kebahagiaan, mari raih kemenangan. Jadi upami sahur Allah tos gitu, mari raih kemenangan, lantas oleh kita disia-siakan, hartosna kan orang menolak kemenangan itu. Padahal di dalam doa orang sadidinten doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat. Ingin baik di dunia, ingin baik di akhirat. Tadi disampaikan ku Kang Ustadz Yayan bahwa ada siraman rohani, ada siraman jasmani. Ini yang terkadang kita hanya sebentar-sebentar. Padahal di dalam doa kita ingin sukses dunia, sukses akhirat. Tapi siraman rohaninya jarang sekali. Santapan rohaninya jarang sekali. Padahal sudah notabene dan ini menjadi sebuah keyakinan
bahwa kampung akhirat lebih lama dibanding dengan kampung dunia. Kampung dunia itu sangat fana. Sudah banyak contohnya, saudara kita sudah meninggalkan kita. Mungkin orang tua kita sudah meninggalkan kita. Usianya berapa? Bisa dilihat dan bisa dihitung oleh kita. Di atas 60 sudah alhamdulillah. Ya, diberikan kesempatan sampai usia seperti itu. Tapi kita, apakah di usia berapa kita akan menghadap Allah, dipanggilnya kapan, dalam kondisi seperti apa? Apakah sedang taat? Apakah sedang maksiat? Nauzubillah summa nauzubillah. Tergantung Allah yang berkehendak daripada sesuatunya. Maka kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan kita husnul khotimah, menghadap kepada Allah dalam kondisi sedang beramal baik, sedang beriman, sedang beramal soleh, sedang beribadah. Kalau orang yang senang hadir di majelis ilmu, sedang hadir di majelis ta'lim, insya Allah doa malaikat senantiasa kita dapatkan. Apa doa malaikat kepada orang yang hadir di majelis ilmu? Kamari tos didugikan ayat 2 doana, dan doa itu mustajab. Apa doa malaikat? Ampuni dia ya Allah. Dia itu siapa? Yang hadir di majelis taklim, yang hadir di majelis ilmu, yang hadir di masjid. Orang yang berdiam lama di masjid, itulah orang yang mendapatkan doa paling lama oleh malaikat. Ampuni dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Dua doa ini adalah doa mustajab. Makanya kalau sedang di majelis ilmu, kita harus betah berdiam diri di majelis ilmu. Kalau kita sedang di masjid atau sedang menuju masjid, bergegas untuk masuk ke masjid. Jangan dulu duduk di emper masjid, apalagi sambil merokok. Ya, tentunya ini hal yang tidak baik tatkala kita niatkan untuk meraih ridho Allah. Karena kesempatan bagi kita tentunya bukan kesempatan bagi orang lain. Kesempatan bagi kita diberikan kepada kita, tentunya jangan kita menolaknya dengan mentah-mentah. Kata Allah, mari raih kemenangan, maka sempurnakanlah wudu kita, langkahkan kaki kita menuju kumandang azan yang terdekat. Insya Allah kalau kita istiqomah dengan seperti itu, maka tahun baru akan menjadi wasilah kebaikan untuk diniatkan oleh kita. Tahun baru besok, tahun baru Islam harus lebih baik daripada tahun baru sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. 1442 kan enjing-nya 1442 Hijriah, 1441 menjadi catatan yang apakah catatan amalnya tinggi, apakah catatan amal solehnya bagaimana, amal salahnya bagaimana, ini akan menjadi sebuah riwayat. Ini akan menjadi sebuah riwayat. Kita semuanya ada catatannya. Saya sendiri punya catatannya, amal solehnya seperti apa, amal salahnya seperti apa. Semuanya sudah terekam dan tercatat. Dan nanti di yaumil akhir kita akan mempertanggungjawabkannya. Apa yang kita lihat dipertanggungjawabkan, apa yang kita dengar dipertanggungjawabkan, apa yang kita ucapkan dipertanggungjawabkan, apa yang kita kerjakan. Langkah kaki ini selain menuju kemana juga dipertanggungjawabkan. Apakah ke tempat yang diridhai Allah atau ke tempat yang justru maksiat? Semuanya akan dipertanggungjawabkan pada waktunya, pada saatnya. Yaumil mizan. Jadi akhir hari pembalasan, di mana penghakiman yang adil ada di sana. Ya. Jadi karena kita meyakini hal itu, maka tentunya tadi disampaikan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, berarti tahun ini juga harus lebih baik daripada tahun kemarin. Hujamkan niat itu, ada dalam diri kita, ada dalam hati kita. Kalau sudah dihujamkan, seberat apapun melangkah ke masjid, sederas apapun hujannya, sepanas apapun terik mataharinya, sepekat apapun gelapnya, maka tidak akan menjadi halangan bagi kita. Kalau niat sudah ada di dalam diri kita, hujamkan dari sekarang. Ya Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menunaikan segala macam syariat yang ada di tahun 1442.
Berikan kekuatan itu kepada kami untuk senantiasa taqarrub kepadamu, mendekatkan diri kepadamu, menjadi ahli ibadah. Nah, ini tentunya mudah disampaikan, mudah diucapkan, tapi godaannya begitu luar biasa. Rasanya luar biasa godaannya bagi siapapun. Bagi ustadz apakah tidak ada godaan? Sangat banyak godaan. Begitu luar biasa. Untuk istiqomah di jalan Allah itu godaannya dari pinggir kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Siapa yang menggoda? Tiada lain adalah musuh kita bersama, yakni setan laknatullah. Kita berikrar bahwa setan adalah musuh abadi bagi kita. Ya, musuh abadi bagi kita. Jadi mulai sekarang kita niatkan, insya Allah mulai besok sok sanaos teu aya pawe obor saurnanya. Sok sanaos teu aya pawe obor, tapi insya Allah kita niatkan hati ini harus lebih baik daripada hati-hati pada tahun sebelumnya. Insya Allah. Kalau kita sudah niatkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, tidak ada yang bisa merubah. Niat baik tidak ada yang bisa merubah kecuali kita berniatnya untuk berubah. Kalau tahun kemarin kita sholawatnya hanya 100 kali, maka di tahun ini harus 1000 kali. Kalau tahun kemarin sholawatnya baru belajar sholawat yang pendek, maka tahun sekarang sholawatnya yang agak panjang. Kalau tahun kemarin istighfarnya jarang-jarang, maka tahun sekarang istighfarnya harus full. Ada istilah full day, sekolah full day, artinya belajar full tiap hari. Istighfar full juga boleh tiap hari. Punten, baginda Rasul yang sudah dijamin ahli surga, dosanya yang sudah terampuni, dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah diampuni, istighfarnya paling tidak minimal 100 kali dalam sehari. Kita yang belum punya jaminan tentunya harus lebih banyak daripada itu. Insya Allah kalau istighfar menjadi jaminan bagi kita, menjadi senjata lisan bagi kita, maka diri ini akan terbentengi dari hal-hal yang tentunya akan menyelewengkan hati yang jernih yang sudah kita miliki. Qalbun salim yang sudah kita raih, qalbun salim yang sudah kita miliki akan terbentuk dan terwarnai dengan apa yang kita lihat nantinya, dengan lisan yang terucap nantinya, dengan pendengaran yang datang kepada kita, semuanya akan terbentengi melalui qalbun salim. Ada yang gosip, hati ini tidak nerima, ikut gosip, lalu dia pergi. Ada yang berbuat maksiat dengan menyia-nyiakan waktu, karena hatinya sudah qalbun salim, maka dia akan tidak masuk kepada kelompok itu. Kalau ada yang sedang bermain judi, karena qalbun salimnya sudah melekat dalam dirinya, maka dia akan jauh dari kelompok itu. Allah akan membimbing sebagaimana harapan dan doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kalau semuanya kita berharap seperti itu, maka insyaallah pula Allah akan membimbing kita. Tahun 1442 adalah menjadi tahun terbaik bagi kita insyaallah. Niatkan, hujamkan dalam diri kita, insyaallah tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun ini. Kalau kita sudah niatkan sekuat tenaga, sate kapolah sapertos kieu banyak. Ibadah itu sapertos kieu. Bagi nu teu biasa, ibadah itu berat. Tapi bagi yang sudah biasa, ibadah itu ringan. Tidak ada ibadah yang memberatkan bagi yang sudah biasa. Sapertos urang punten. Bapak ngarokok banyak? Ngarokok. Nuju ngawitan ngarokok langsung enak, Pak. Atau napi batuk-batuk heula. Batuk, Pak. Soalnya abdi kantos ngalaman. Batuk sampai muntah, Pak. Batuk sampai tidak enak. Tapi kenapa dipaksakan terus? Akhirnya karena dipaksakan, rasa nikmat itu didapat. Laras banyak? Nah, cobian ayeuna alihkeun rasa nikmat ngarokok dengan rasa nikmat sholat berjamaah, melangkah kaki ke masjid, haroream paksakeun, tiris paksakeun,
tunduh paksakan, panas paksakan. Kalau semua sudah dipaksakan, nikmatnya akan didapat. Kalau sudah nikmat itu didapat, tidak akan berani kita meninggalkan nikmat itu. Kenapa? Sudah dirasakan. Walaupun jauh akan dijujuk, walaupun hujan bawa payung, walaupun licin bawa tongkat, walaupun gelap bawa baterai. Tidak ada alasan untuk tidak taat. Ya, cuman terkadang yang banyak alasan itu tatkala kita sudah menikmatinya. Misalnya, coba Pak, orang yang sudah bisa menikmati rokok disuruh liren ngarokok. Sate kahpola dia punya alasan untuk tetap merokok. Ya, laras banyak. Oh, tak cobian alih ke eta. Urang sate kahpola ngabelaan rokok. Kenapa untuk berbuat yang disyariatkan urang teu sate kahpola? Kantun dibalik kayak nama. Karena kita berniat tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Upami teh mah dianalogikan sareng ngarokok, tahun kamari ngarokok sabungkus, apakah tahun sekarang harus 2 bungkus? Dikirangan berarti nya. Dikirangan ngarokokna. Supados teu janten 2 bungkus. Nah dikirangan sabatang, nah dikirangan 2 batang, nah dikirangan satengahna dan lain sebagainya. Supaya apa? Berimbang. Apa yang menjadi niatan kita, fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dekat dirinya diperjuangkan sate kahpola, menjauhkan darinya juga diperjuangkan. Supaya apa? Supaya ketaatan hadir dalam diri kita, terbungkus dan terkemas melalui kolbun salim yang dimiliki oleh kita. Karena kalau kolbun salim melihat maksiat itu greget, Pak. Lisan ini ingin bicara, tangan ini ingin berbuat sesuatu, langkah kaki ini ingin menuju tempat itu, menyampaikan sesuatu. Nah, sebaik-baiknya adalah melalui kuasa kita, apakah lisan, apakah tangan, apakah perbuatan. Dan selemah-lemahnya iman adalah berdoa. Kalau kita melihat maksiat, kalau berdoa saja tidak, artinya lebih dari lemah. Selemah-lemahnya iman kita adalah berdoa kepada yang melihat maksiat. Kalau lisan tidak mampu, perbuatan tidak mampu, maka berdoa saja. Dan itu selemah-lemahnya iman. Piraku orang lemah wae iman teh nya punya. Piraku orang teh lemah wae. Upami lemah wae teras-terasan imannya, artinya ini perlu introspeksi lebih dalam lagi. Kira-kira seperti apa nilai keimanan kita beda dengan yang lain. Punten, masjid di urang mah teu dijaga ku tentara, Pak. Cobi di Palestina, hoyong sholat subuh harus berhadapan dengan tentara, harus berhadapan dengan senjata, berdarah-darah gitu, orang dipukul di sana gitu. Hanya sekedar ingin sholat subuh berjamaah. Kita begitu terbuka sholat, masjid terbuka, tidak ada yang menghalangi, teu aya nu nyingsieunan, moal aya nu newak, moal aya nu ngabedil, tapi begitu rupa kita ini kaki ini berat. Maka betul seberat-beratnya langkah adalah beratnya langkah kaki ke masjid. Ada peribahasa, nggak tahu heureuy ieu mah. Du gunung cenah didaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Ayo teh karu kedah kasinggung urang teh dengan kalimat eta teh. Ka mana ku urang di Jugjug, piknik di Jugjug, dugi ka laut Pangandaran, tapi masjid di Lampungan ku urang. Gunung didaki, Gunung Ciremai nu sakitu jangkungna, didaki dikalahkan oleh kita. Tapi masjid di samping rumah ku urang dilewat we gitu. Ternyata langkah kaki ke masjid lebih berat daripada mendaki gunung. Nah, ini harus menjadi bahan renungan bagi kita. Supaya apa? Merenung sesaat untuk perubahan katanya itu lebih baik daripada beramal soleh yang tidak berdampak perubahan. Merenung itu bukan melamun, Pak. Merenung itu, iya ya, saya usia sudah seperti ini, amal masih seperti ini. Lalu direnungkan, kira-kira dikasih waktu berapa lama lagi kita usia menikmati hidup ini, memperjuangkan untuk memiliki nilai ibadah ini. Direnungkan, lalu berubah menjadi
orang yang taat, menjadi orang yang tawadu, penuh dengan keilmuan, beramal solehnya banyak, maka itulah yang diharapkan, buah dari sebuah renungan. Tapi kalau beramal soleh terus-menerus tanpa ada perubahan, ini sia-sia katanya. Amal soleh yang tidak berdampak perubahan. Merenung sesaat berdampak perubahan lebih baik, itu lebih baik dibandingkan dengan beramal soleh yang tidak berdampak perubahan. Mudah-mudahan renungan pada kesempatan kali ini seperti cerita yang tadi disampaikan oleh Buya Hamka, kemanapun engkau pergi, kalau niatnya mencari maksiat, walaupun ke tanah suci, engkau akan menemukannya. Tapi kemanapun engkau mencarinya untuk berbuat baik, maka kemaksiatan akan ditutupi oleh Allah. Yang nampak itu kebaikan. Berarti niat ini harus dihujamkan dari sekarang. Tahun 1442 Hijriyah ini mari kita isi dengan semua diniatkan lillahi ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah mudah-mudahan tahun baru Hijriyah ini mendatangkan kebaikan, dan insyaallah kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik. Mata kita melihat yang baik, mendengar yang baik, melakukan ucapan yang baik, melangkah kaki ke tempat baik, dan mengerjakan pekerjaan yang baik. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari godaan setan, senantiasa menunjukkan kepada kita kepada jalan yang lurus, senantiasa memberikan hidayah kepada kita supaya kita tetap berada di jalannya, jalan yang tentunya diridhoi dan tentunya keberkahan dan karunia. Itulah yang diharapkan oleh kita. Kalaupun karena kita manusia belok kiri, belok kanan, karena mungkin keilmuan, mungkin akidah kita sebagaimana keimanan, yajid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Semangat kita juga sama, naik dan turun. Tatkala turun harus bagaimana? Kita sudah tahu. Tatkala kita sedang naik harus bagaimana? Kita juga sudah tahu. Artinya apa? Tatkala kita melenceng ke kiri, melenceng ke kanan tidak sesuai dengan koridornya, maka senjatanya adalah istighfar. Orang takwa, orang yang dibentengi oleh Allah adalah cirinya tatkala kita berbuat salah, tatkala kita berbuat maksiat, maka segera beristighfar. Kita tidak tahu apakah yang dilihat oleh kita adalah kebaikan atau maksiat, maka tentunya perbanyaklah istighfar. Karena banyak maksiat yang kita tidak sadar. Ya, maksiat yang kita tidak sadar. Kalau sadar mah sudah jelas bahwa itu maksiat, lalu tetap kita laksanakan, maka itulah yang disebut dengan fasik. Orang yang fasik adalah orang yang mengerjakan, sudah jelas-jelas itu adalah jinah, itu maksiat, tapi tetap dia kerjakan, maka dia adalah orang yang fasik. Orang yang fasik tentunya doanya tidak dikabul. Ya, insyaallah. Kita mah nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan tadi sesuai dengan harapan kita, Allah senantiasa membimbing kepada kita sehingga apapun profesi kita menjadi jembatan menuju ridhonya Allah. Apapun yang kita kerjakan menuju jembatan yang diridhoi Allah. Apapun yang kita ucapkan semuanya menjadi wasilah kebaikan, Allah ridho dan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, sok sanau sakedik, sok sanau sakedap. Mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna. Bukan berarti yang menyampaikan sudah lebih baik, yang menyampaikan justru sedang belajar mencari ilmunya, belajar menyampaikan ilmunya, dan belajar mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan ikhtiar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas menjemput karunia Allah. Mudah-mudahan karunia-Nya diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Mohon maaf jikalau ada hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih.